Alis gue tebel sebelah. Biarin lah ya. Gak apa-apa lah. Baik kan? Hai, selamat datang kembali di Aci YouTube channel. Ya, seperti yang kalian tahu dari judul ini, hari ini aku akan membahas tentang 10 culture shock aku selama aku di Jerman. Seperti kebanyakan orang, pastinya kalian akan mengalami culture shock kalau kalian ada bekerja atau studi di luar negeri. Jadi, kalian yang sekarang di luar negeri dimanapun kalian berada, pasti kalian mengalami culture shock juga dong. Dan ini dia 10 culture shock aku selama aku ada di Jerman. Yang pertama, hari Minggu itu gak ada toko yang buka. Mau supermarket, atau toko buah, toko sayur, itu semuanya tutup. Jadi waktu itu kebetulan saat aku seminggu di sini, aku butuh beberapa barang gitu, dan aku menunda saat hari Sabtu. Aku berpikir kayak, aduh mager nih harus keluar, jadi besok aja deh hari Minggu gitu aku pikir kan. Dan ternyata waktu aku keluar hari Minggu sepi banget, nggak ada toko yang buka, dan aku bingung sendiri. Iya. Dan akhirnya aku tanya sama teman aku, ternyata hari Minggu itu toko di sini tutup. Jadi orang di sini tuh suka banget dengan makanan yang fresh. Jadi kalau misalkan dia pengen masak untuk hari Minggu, mereka selalu berbelanja itu di hari Sabtu. Yang kedua, kalau kalian belanja, kalian itu harus masukin barang belanjaan kalian di tas belanjaan yang kalian udah bawa dari rumah. Kalau kalian lupa, kalian bisa beli di sana karena di sana tersedia juga. Biasanya mereka tidak menyediakan plastik seperti pada umumnya di Indonesia. Jadi mereka itu biasanya menggunakan tas-tas dari bahan kertas, ya, atau tas dari bahan kayak. Jadi ada sedikit cerita waktu itu, ya, di saat aku belanja. Terus untungnya waktu itu aku berdua sama teman aku, dan waktu di kasir, aku ngebiarin si barang belanjaan yang sudah aku beli, karena aku nunggu si banyak masukin ke tas aku dong, ya, ke kantong belanjaan maksudnya. Dan ternyata nggak dilayanin dong. Dan ternyata nggak dilayanin dong. Dan orang-orang di belakang aku itu udah pada ngeliatin. Dan untungnya temen aku negor aku, masukin barangnya ke tas kamu, ngomong kayak gitu kan. Akhirnya oke. Akhirnya aku cepat-cepat masukin barang itu ke tas aku. Dan pas di luar akhirnya dia bilang, dan dia kasih tau aku, iya kalau di sini kamu harus masukin belanjaan kamu langsung ke tas kamu. Kalau kamu nggak ada tas belanjaan, kamu bisa beli juga, kayak gitu. Yang ketiga, kalian kalau naik kendaraan itu nggak harus bayar ongkos. Harus deng. Tapi kalian harus beli tiket perjalanan kalian di mesin. Nah, di mesin itu kalian bisa pilih, di sana ada berbagai macam harga dan jenis tiketnya. Di situ biasanya tertulis tiket harian, mingguan, atau per bulan. Atau kalian juga bisa beli yang untuk 1 tahun kayak gitu. Nah, biasanya aku beli yang untuk per bulan gitu. Tapi di situ juga ada batas-batas wilayah. Kalau kalian beli per bulan yang harganya segini, itu sampai mana kita bisa pergi kayak gitu. Nah, biasanya rute yang paling jauh itu sampai bandara. Nah, sampai bandara itu biasanya titik terjauhnya ya, dan pastinya harganya itu akan sedikit berbeda dengan harga
tiket biasa yang biasanya cuma kita gunakan untuk perjalanan kita hari-hari gitu. Yang keempat, kagetnya di sini tuh kalian bisa beli buah itu satuan di supermarket. Contohnya, kalian cuma butuh 2 buah pisang dan 3 apel, dan kalian bisa ambil cuma 2 pisang dan 3 apel kayak gitu. Kalau di Indo jarang terjadi ya, biasanya kalian ambil apel itu per kilo kayak gitu. Nah kalau di sini enggak, jadi kalian bisa ambil buah-buahan sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Contohnya, kalian cuma butuh 1 pisang, kalian bisa ambil cuma 1 gitu. Dan 1 apel, kalian bisa ambil cuma 1. Yang kelima itu pembagian sampah. Nah, jadi orang-orang di sini tuh di rumahnya itu mereka ada 3 tong sampah. Yang satu untuk sampah makanan, yang kedua untuk sampah kertas, dan yang ketiga untuk sampah rumahan gitu, untuk kayak bekas plastik-plastik kayak gitu. Nah, biasanya itu 3 sampah pokok yang ada di rumah. Tapi di samping itu mereka juga membedakan atau memisahkan sampah botol beling dan sampah-sampah botol bekas kayak softener kayak gitu yang dari plastik. Nah, jadi itu mereka pisahin. Dan mereka itu biasanya udah punya kalender kapan sampah bio diambil, kapan sampah rumahan diambil, dan kapan sampah kertas diambil sama petugasnya ya. Jadi ya gitu. Jadi sampahnya nggak terlalu bau-bau banget gitu di rumah. Yang keenam, makan daging mentah. Apa itu daging mentah? Di sini tuh namanya salami ya. Jadi semacam daging-dagingan, tapi mereka udah olah daging itu, dan si daging itu bentuknya tuh tipis-tipis banget gitu. Biasanya si salami itu mereka makan sebagai temennya roti. Jadi contohnya roti, terus salami, terus keju kayak gitu. Ada sedikit cerita lucu waktu itu, aku kayak bingung gitu ya, karena setiap aku datang ke toko roti selalu ada sandwich dan selalu ada bermacam-macam daging, tapi aku lihat kok dagingnya kayak mentah gitu ya. Akhirnya aku nggak beli, akhirnya aku cuma beli roti biasa. Suatu saat aku pergi ke supermarket dan aku kayak penasaran gitu kan. Biasanya kalau di Indo kan kita makannya cuma kayak bacon gitu, dan itu juga digoreng dulu. Nah, aku penasaran kan, akhirnya aku beli 1 salami, dan akhirnya di rumah aku goreng dong. Dan pas aku makan, rasanya gak enak. Maksudnya jadi kayak merusak rasa salami tersebut gitu, dan emang aslinya salami itu dimakannya mentah kayak gitu. Kalau kalian beli daging mentah kayak untuk diolah, daging ayam atau daging sapi untuk diolah kayak gitu, tentunya itu juga yang nggak bisa dimakan mentah-mentah gitu. Jadi cuma salami itu doang yang bisa dibilang daging mentah di sini. Yang ketujuh, kalau kalian beli air mineral di sini dan udah habis, itu kalian nggak harus buang si botol itu. Botolnya bisa kalian kumpulin, dan nanti kalian bisa bawa botol-botol itu ke supermarket. Nah, biasanya di setiap supermarket itu ada mesin penukar botol atau pembuang botol plastik air mineral ya. Jadi kalian bisa masukin si botol air mineral itu ke mesin itu, dan nanti kalian bisa ada harganya, dan kalian bisa hitung di situ. Semakin banyak botol plastik kalian, semakin kalian kaya. Jadi nanti kalau udah kalian masukin botol plastik itu, kalian dapat bon, dan di situ ada harganya. Karena setiap botol itu punya harga ya. Jadi kalau kalian udah dari mesin itu, kalian ke kasir, nanti si mbak kasirnya akan kasih kalian uang sesuai dengan harga yang sudah tertera di bon. Yang ke-8, kalau kalian mau ke dokter, ke salon, atau ke bank, untuk contohnya ke bank untuk ngurusin sesuatu hal, atau kalian mau buka rekening baru, itu kalian harus punya janji sebelumnya. Jadi misalkan aduh aku harus ngurus ini, biasanya nih aku mau buka rekening baru dan aku telepon sekarang, dan mereka akan sesuaikan kapan jadwal yang tepat, dan kita juga itu bisa bilang kalau kita nggak bisa, dan mereka akan ganti dengan hari lain kayak gitu. Jadi intinya
kita harus punya jadwal, kita nggak bisa datang gitu aja. Mau ke salon, aduh kayaknya aku sekarang lagi pengen creambath nih, datang ke salon dan baru creambath, nggak bisa guys. Jadi kalian harus punya janji terlebih dahulu, biasanya telepon atau email kalau ada, kayak gitu. Yang kesembilan, kalau kalian transfer uang di hari Jumat, uang itu akan sampai di kita itu paling cepat hari Selasa atau hari Rabu. Jadi 3 atau 2 hari di hari kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu itu uang kalian nggak akan sampai. Di Jerman itu sangat terkenal banget dengan keamanannya. Jadi kalau kalian transfer uang itu nggak langsung sampai di rekening kalian gitu. Jadi kalian harus nunggu 3 sampai 2 hari. Atau kalau di hari biasa, kadang sampai juga besoknya gitu. Kita transfer sekarang dan besoknya itu udah sampai. Jadi tergantung gitu sih. Jadi pastinya kalau kalian transfer uang di weekend itu akan sampai di hari kerja selanjutnya gitu, 3 sampai 2 hari. 2 sampai 3 hari. Yang ke-10, dilarang kerja hari Minggu. Apa artinya dilarang kerja? Contohnya di sini kalau musim panas, biasanya buat orang-orang yang punya taman gitu, mereka seneng kan kayak ngerjain apapun di taman gitu. Contohnya, kalau rumput di halaman dia tuh udah pada panjang-panjang, mau nggak mau mereka harus potong. Dan hindari bekerja motong rumput di hari Minggu dengan mesin gitu. Kalau kalian mau motong rumput hari Minggu, ya boleh, tapi dengan syarat tidak mengganggu tetangga, karena di sini kebanyakan mereka itu pakai mesin motong rumput, jadi kan berisik banget dan mengganggu tetangga. Jadi mereka biasanya menghindari bekerja di hari Minggu gitu. Dan diharapkan hari Minggu itu suasananya tenang untuk kita, juga untuk tetangga kayak gitu. Kalau enggak, tanpa sepengetahuan kita, tetangga juga bisa telepon polisi dan polisi akan datang sama kita karena kita mengganggu kenyamanan mereka kayak gitu. Ya, itu dia 10 culture shock aku selama aku di Jerman. Semoga kalian suka sama video ini dan semakin banyak pengetahuan juga tentang culture shock di Jerman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya banyak teman-teman kalian juga yang nonton video ini. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang ada rencana untuk studi atau bekerja di luar negeri, terutama di Jerman. Segitu dulu video dari aku. Bye!